ngerasa masih bisa. ngerasain Ngelihat aja. sudah tidak. Iya, melihat udah tidak, cuma bisa ngerasain. Tapi malah tersiksa gitu. Kalau kayak mau kesurupan gitu emang bisa dihandle gitu, tapi lama-lama ke badan nggak enak. Nggak enak gitu. Malah jadi sakit, badan sakit, sakit-sakitan terus. Oke. Udah gitu sekarang efeknya ke anak. Anak kenapa? Sama kayak gini. Sama juga? Iya. Umur berapa anaknya? 5 tahun setengah mau TK. 5 TK udah kesurupan. Ya. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Nama saya Erni Suryani. Siapa? Erni Suryani. Bu Erni mau duduk atau berdiri? Duduk. Duduk. Ya udah. Permisi. Maju sedikit Bu Erni. Sebentar. Ya. Bu Erni dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Iya. Ini saudaranya. Iya, saudara. Oke. Kenapa Bu Erni? Dari perawan saya sering kesurupan. Sering kesurupan. Ya. Tahun 2001 pernah, kalau kata sudah apa tuh, kasaran gitu apa? Dibawa sama jin gitu. Tahun 2001. 2001. Dibawa sama jin gimana sih? Jadi saya tuh pernah ngantar ibu ziarah ke makam kakak saya. Pas pulangnya tuh ibu saya tuh pingin pipis, saya antar ke tempat apa WC umum di sawah. Berhadapan gitu sama, kelihatan sama ibu saya sama juga sosok apa, kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek yang di depan saya tuh. Ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek. Ibunya lihat. Ibunya lihat, saya juga lihat. Gitu. Tapi begitu bukan setengah sadar, jadi kayak mata batin saya ngelengok ke belakang, ternyata bukan kakek-kakek. Apa itu? Jin. Hilang tiba-tiba? Enggak, jin. Emang saya tanya ke ibu saya juga, mah itu yang tadi kan kakek-kakek ya? Iya. Tapi saya lihat ke belakang ternyata bukan kakek-kakek. Itu usia berapa saat itu, Ibu? Itu udah menikah itu. Oke. Pas dilihat bukan kakek-kakek maksudnya tapi? Emang kelihatan sama ibu saya mah kakek-kakek itu. Tapi batin saya lihat ternyata bukan gitu. Setelah itu setengah sadar gitu ya, langsung saya dibawa gitu. Apa rohnya, nggak tahu apa rohnya. Sama si kakek itu? Sama si jin itu. Saya lihat badan saya sendiri. Jinnya itu bentuknya apa, Bu? Kakek? Kayak manusia gitu. Awalnya kelihatan sama ibu saya juga manusia gitu, kakek-kakek. Cuman Ya, pas terus? saya tengok, emang mata lahir nggak nengok gitu. Cuman perasaan mata batin nengok ke belakang, Iya, ternyata itu bukan. jinnya apa maksudnya? Wujudnya tetap kakek-kakek atau berubah? Enggak, berubah. Cuman saking kagetnya jadi nggak begitu kelihatan, jadi tinggi aja gitu. Oke. Ibu melihat jasad ibu sendiri? Terus Iya, ibu pergi? pulang, jasad saya pulang sama ibu saya. Malam-malam saya tuh perasaan teh turun lagi dari gunung, saya tuh dibawa ke gunung sama kakek-kakek itu. Teriak-teriak minta tolong sama ibu saya. Balik lagi ke kuburan itu, nyari ibu saya malam-malam. Diambil lagi sama yang jin tadi itu. Diambil lagi saya ke situ. Saya teriak-teriak, saya lihat badan saya ya sholat, ikut sholat gitu biasa. Cuman yang kelihatan kan saya tuh punya kemenakan, masih kecil, bayi, dideketin sama saya tuh nangis, lagi tidur juga nangis gitu. Kenapa dideketin sama saya kok nangis? Ibu nggak sadar kalau ibu itu adalah? Iya, tapi saya lihat badan saya sendiri cuma teriak aja, teriak gitu, mama tolong, gitu. Akhirnya kembalinya gimana? Akhirnya dibawa sama adik ipar saya, dicobain ke Pak Ustadz ada sebuah pesantren di Bandung. Jadi kayak angling dharma gitu. Angling Ya, dharma? jadi dibalikin gitu rohnya gitu. Balik lagi baru? Iya. Jadi sepanjang itu ibu lihat ibu sendiri, iya. Ibu jalan-jalan. Iya. Itu kan saya gitu. Iya, tapi cuma bisa teriak-teriak aja gitu. Mama tolong. Tapi nggak kedengeran. Nggak kedengeran sama ibu saya gitu. Ya dari situ ya sering kesurupan, sering kadang suka lihat ya makhluk gaib. Sampai sekarang? Alhamdulillah kemarin diobatin tuh, alhamdulillah nggak terlalu. Diobatinnya tuh diapain?
sama orang yang pintar, ya dikasih air gitu, ditutup istilahnya biar nggak bisa bisa lihat. bisa lihat gitu. lagi. Cuman bisa ngerasain gitu. Sampai sekarang ngerasa masih bisa ngerasain ngelihat aja. sudah tidak. Iya, melihat udah tidak, cuman bisa ngerasain. Tapi malah tersiksa gitu. Kalau kayak mau kesurupan gitu emang bisa dihandle gitu, tapi lama-lama ke badan nggak enak. Nggak enak. Malah jadi sakit, badan sakit, sakit-sakitan terus. Oke. Udah gitu sekarang efeknya ke anak. Anak kenapa? Sama kayak gini. Sama juga. Iya, Umur berapa anaknya? 5 tahun setengah TK. 5 TK udah kesurupan. Enggak, bukan kesurupan, bisa lihat gitu. Oh, dia ngomong. Iya. Yang dia lihat sama seperti yang Ibu lihat. Kayak kalau bisa misalnya, Mama ada topeng, jadi bilang kalau jin topeng gitu. Mama ada topeng tuh. Di tubuh Mama tuh banyak topeng. Kata dia. Ya kan kalau misalnya, Dek jangan nakal ya, Mama sakit, badannya nggak enak. Kata dia tuh, Mama sakit bukan karena sakit dokter, tapi karena topeng. Kata banyak dia. topeng iya di tubuhnya. Gitu. Nah, kan dia lihat Mama, Ibu bisa lihat juga sesuatu yang sama, enggak? Siapa anaknya? Enggak. Saya? Karena, iya betul. Enggak, cuman ngerasain aja sekarang mah. Karena sudah ditutup itu tadi. Cuman ngerasain aja gitu. Oke. Ya, justru 2 tahun kebelakangan ini ada kejadiannya yang saya nggak tahu, nggak ngerti gitu ya. Dua kali bulan puasa kejadiannya tuh, yang awal pertama bulan puasa pertama saya tuh mau sholat, pas mau wudhu di tembokan WC tuh kayak telur udah dikocok gitu, dibanjurin gitu. Kirain saya apalah, nggak ini. Semenjak kejadian itu saya kesurupan terus. Datangnya tuh ke gigi, sakit gigi gitu. Jadi di tempat wudhu kayak ada telur habis dikocok ditumpahin. Ditumpahin gitu. Sampai subuh mau itu juga mau makan. Kirain saya mungkin telur suami saya kali mungkin. Tumpah. Tumpah kali. Nah semenjak itu pas bulan puasa tuh ya kesurupan terus. Sejak Ya, kejadian itu. iya. Ya, awalnya setiap Isya, kalau Isya terus. Udah pertengahan, udah imsak, nah mulai sakit gigi terus. Giginya sakit. Sakit. Udah diobatin, udah ditambah, tapi tetap aja jadi sakitnya tuh bukan sakit gigi biasa, kayak ditusuk-tusuk gitu. Dut. Iya, jadi yang sakit atas tapi atas bawah, dua-duanya sakit. Jejedudan. Iya. Oke. Terus yang keduanya, Ini udah keempat kedua. enggak ini. Maksudnya Ini yang kejadian yang 2 tahun berturut-turut. ini. Yang di 2 tahun mana-mana ini kocokan berturut-turut. telur. Yang selanjutnya? Ya anak saya itu jadi tingkah lakunya aneh gitu. Aneh kumaha. Yang 5 tahun itu? Laki-laki Nggak perempuan? apa-apa, udah ibu aja yang tingkah lakunya aneh nggak apa-apa. Anak kan nggak di sini, udah nggak apa-apa. Ini takutnya anaknya. Soalnya Pak jadi rewelnya ke anak. Jadi Terus saya jawabnya saya gimana kalau soalnya rewelnya ke anak? 2 tahun ini saya stres sama anak saya gitu. Tingkah lakunya. Tadi saya tanya, Ya. kalau soalnya Ya. takutnya ke anak, saya jawabnya gimana? Kan soalnya takutnya ke anak. Soalnya itu takutnya ke anak. Saya tanya, jawabnya saya gimana? Masalahnya. Iya. Ya masalahnya anaknya jadi rewel gitu. Segala permintaan tuh jadi di luar akal lah. Iya. Di luar Emang minta akal. apa? Kalau minta mainan tuh yang kan dia tuh anak perempuannya. Minta mainannya yang laki-laki Loh, semua. ya nggak apa-apa, normal itu masih. Identiknya laki-laki. Kayak sebelum sekolah pengen komputer. Katanya kan kamu tuh belum sekolah. Saya udah sekolah kelas 2. Yang sebelum kemarin masuk TK tuh. Saya udah sekolah kelas 2. Kamu belum sekolah. Terus Ya kemarin namanya lagi. anak-anak kan gitu, ngarang aja. Iya. Nggak apa-apa. Ya jadi tingkah Suka laku itu anak-anak itu berimajinasi. suka berimajinasi. Aku sudah umur sekian gitu-gitu. Itu normal Jadi, itu. jangan ditakutkan juga dengan hal yang. Iya. Cuman yang ini ya yang saya mengganggu tuh kan jadi gini. Mama sebenarnya cina topeng yang di sana tuh sama di sini tuh sama. Jadi saya pindah rumah dari kontrakan depan ke belakang gitu. Saya suruh pindah tuh karena lihat anak saya jadi sering sakit kan, terus sering gitulah. Terus kata anaknya sama aja. Iya gitu katanya topeng yang di sana sama yang di sini tuh sama aja, rumahnya juga. Ini
3 jamaah yang hadir di sini semuanya pindah rumah. Alasannya untuk merubah kondisi, tapi ternyata sama-sama aja. Itulah yang sebenarnya sejak dulu saya mikirin, kenapa dukun-dukun ini suruh pindah rumah. Tahu nggak aslinya kenapa? Jawabannya, mau Kenapa? saya kasih tahu mulai hari ini. Kenapa, Ustaz? Karena dukunnya takut sama jinnya. Dia mau, jangan cari perkara deh sama si preman itu, dia maunya begitu. Pindah aja rumah, mundurin Pindah diri. aja rumah biar dia juga ringan kerjanya. Tapi masalahnya nggak gitu. selesai sama aja. Iya, masalah nggak selesai. Oke. Wong persoalannya nggak di rumah. Dalam diri sendiri ya. Iya, persoalannya di tempatnya ibu sendiri. Makanya, ibu jangan anaknya minta komputer, saya aja dibeliin ya. Yaudah. Ibu kesini kenapa tiba-tiba kesini? Ya saya pingin sehat saya juga Sehat mah dokter minta Katanya obat. disuruh orang sini. nggak pingin sendiri. Enggak, mau sendiri. Pingin sendiri. Kan saya udah di Rukia tuh udah lama banget. Sampai berapa tahun. Sampai sekarang juga sering kalau setiap kambuh saya telepon, gitu kan sudah berlangganan saya telepon. Sampai Langganan. ya kalau ngerasa kan gak enak gitu. Jadi saya telepon gitu. Gitu. Ya mungkin karena nggak ada reaksi mungkin ya. Iya, iya. Ya coba aja katanya ke Pak Ustadz Danu. Kata siapa tuh? Ya, yang Rukiah. Kesini disuruh sama yang rukiahnya. Gak ada hasil mulu, ya udah coba aja ke Ustadz Danu katanya gitu. Ini ngomong barusan ngomong gitu. Nggak denger saya. Iya gitu ya bener ya. Iya. Gimana? Iya. Kan ke rukiah yang Langganan tuh. Udah member. Saya Terus Yang nggak kata, ada reaksi mungkin. Ya cobain aja, Cina kan suka sering lihat Ustadz Danu tiap subuh. Cobain aja tuh ke situ. udah denger Ustadz? enggak juga. Pakai sumpal nih. Iya dia kata yang orang member rukiahnya. Ke Ustadz Danu aja katanya gitu. Enggak denger juga. Ah usah dah. Ya udah. Ya sudah yuk. Ibu siapa Ibu namanya? saya bantu Ibu doa ya. Erni. Ibu siapa? Bu Erni. Ibu Erni. Erni. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musuh yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni ya Allah, amin. Yang ada di dadanya, yang ada di jantungnya, yang ada di hatinya, yang ada di matanya, yang ada di telinganya, yang ada di otaknya, yang ada di memorinya, yang ada di motoriknya, yang ada di otak kecilnya, yang ada di seluruh tubuhnya, yang menyatu dengan dagingnya, yang menyatu dengan ototnya, ya Allah.